Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi kami dengan tema Education for Sustainable Development. Sebelum membahas materi lebih lanjut, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Intan Kusumawati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah landasan pendidikan sekolah dasar. Perkenalkan, nama saya Fikri Setia Ramdhani. Perkenalkan, nama saya Pirna Andini. Perkenalkan, nama saya Hasya Syakila Ferlita. Perkenalkan, nama saya Putri Anggraini. Apa itu pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan? Education for Sustainable Development didefinisikan sebagai pendidikan yang mendorong perubahan dalam pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, dan sikap yang diperlukan untuk membentuk masa depan yang berkelanjutan. Apa sih tujuan dari pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan itu sendiri? Tujuan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Contohnya, siswa belajar tentang sampah, lalu mengusulkan program daur ulang di sekolah dan ikut menjalankannya. Yang kedua, membangun kompetensi seperti pemikiran kritis, membayangkan skenario masa depan, dan membuat keputusan secara kolaboratif. Contohnya, siswa berdiskusi kelompok tentang dampak polusi udara, lalu bersama-sama merancang ide transportasi ramah lingkungan untuk kota mereka, seperti penggunaan sepeda atau kendaraan listrik, dan mempresentasikannya ke masyarakat atau sekolah. Yang ketiga, memberdayakan dan melengkapi generasi sekarang dan masa depan. Contohnya, siswa belajar cara membuat kebun sekolah organik, lalu mengajarkannya ke masyarakat sekitar tentang pertanian berkelanjutan, sehingga mereka bisa mandiri pangan dan menjaga lingkungan. Dan yang keempat, memfasilitasi siswa agar dapat memahami, tumbuh kesadaran, dan pada akhirnya memiliki gaya hidup yang berkelanjutan. Contohnya, siswa belajar tentang dampak sampah plastik, lalu memulai dengan membuang botol minuman sendiri, mengurangi belanjaan berkemasan sekali pakai, dan mengajak teman-teman melakukan hal yang sama sebagaimana bagian dari gaya hidup berkelanjutan. Terdapat 3 pilar pembangunan berkelanjutan. 3 pilar. Lingkungan melindungi ekosistem sumber daya alam. Pilar lingkungan bertujuan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Contohnya, mereboisasi hutan yang gundul. Pengelolaan sampah berbasis 3R, reduce, rause, recycle. Pelarangan penggunaan plastik sekali pakai. Yang kedua, ekonomi. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pilar ekonomi. Pilar ini berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan atau mengorbankan kesejahteraan sosial. Tujuan adalah menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan mendorong inovasi serta daya saing. Contohnya, pengembangan industri ramah lingkungan, green industry. Investasi pada energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya atau angin. Program pemberdayaan UMKM berbasis lokal dan berkelanjutan. Yang ketiga, sosial menjamin keadilan sosial dan pengetesan kemiskinan. Pilar sosial. Pilar ini menekankan pada keadilan sosial, peningkatan kualitas hidup, dan pengurangan kemiskinan. Pembangunan harus inklusif, memberikan kesempatan yang sama, dan menjaga hak-hak masyarakat. Contohnya,
pembangunan fasilitas pendidikan dan kesejahteraan di daerah terpencil, program bantuan sosial yang transparan dan tepat sasaran, pelibatan masyarakat lokal dalam proses pembangunan. Peran pendidikan dalam pembangunan berkelanjutan. Pendidikan berperan penting dalam pembangunan berkelanjutan karena membantu masyarakat menghadapi tantangan global. Pendidikan juga membantu membentuk sikap dan nilai-nilai yang mendukung keberlanjutan sosial dan lingkungan. Terdapat beberapa peran pendidikan dalam pembangunan berkelanjutan. Peran pendidikan dalam pembangunan berkelanjutan yang pertama, meningkatkan kesadaran, membantu masyarakat memahami isu lingkungan, sosial, dan ekonomi. Yang kedua, menanamkan nilai berkelanjutan, mendorong sikap peduli dan bertanggung jawab terhadap masa depan. Yang ketiga, membekali keterampilan menyiapkan individu untuk menciptakan solusi ramah lingkungan. Yang keempat, mendorong inovasi pendidikan tinggi jadi pusat riset dan teknologi berkelanjutan. Kelima, meningkatkan partisipasi mendidik warga agar aktif dalam pembangunan dan pengambilan keputusan. Strategi implementasi ESD. Strategi implementasi ESD meliputi 1. Membangun pemahaman bersama. Semua pemangku kepentingan, guru, siswa, orang tua, dan komunitas perlu memahami makna dan urgensi ESD, pengembangan, sosialisasi rutin dan pelatihan untuk guru, kampanye ESD melalui media sekolah, mading, sosial, media, dan lain-lain, diskusi kelompok orang tua, siswa, guru, tentang isu keberlanjutan. 2. Menerapkan pembelajaran komparatif. Siswa diajak berdiskusi dan bekerja sama dalam proyek-proyek nyata terkait keberlanjutan. Pengembangan proyek berbasis masalah, problem-based learning tentang sampah, plastik, air bersih, dan lain-lain. Kolaborasi antar kelas atau antar sekolah dalam membuat tanaman sekolah, kompos, atau kampanye hemat energi. 3. Mengadakan kunjungan lapangan. Memberikan pengalaman langsung dengan membawa siswa ke tempat yang relevan dengan isu lingkungan, pengembangan. Kunjungan ke bank sampah, tempat daur ulang, hutan kota, kebun organik, atau PLTS pembangkit listrik tenaga surya. Contoh kegiatan ESD, Education for Sustainable Development. 1. Program daur ulang sekolah, mengelola sampah organik dan anorganik, membuat bank sampah atau kompos dari sisa makanan. 2. Proyek kebun sekolah, menanam sayuran atau tanaman obat. Siswa belajar pertanian organik dan pentingnya ketahanan pangan. 3. Hemat energi dan air. Kampanye matikan lampu jika tidak digunakan. Instalasi alat penghemat air dan energi di lingkungan sekolah. 4. Edukasi perubahan iklim. Mengadakan diskusi pemeran atau lomba poster tentang perubahan iklim, belajar dampak pemanasan global dan cara menguranginya. 5. Kegiatan penanaman pohon. Melibatkan siswa dalam kegiatan penghijauan. Mengenalkan manfaat pohon bagi lingkungan dan kehidupan. 6. Kunjungan edukatif. Mengunjungi pusat konservasi, tempat pengelolaan limbah, atau hutan lindung. 7. Proyek kewirausahaan berkelanjutan. Membuat produk ramah lingkungan dari bahan bekas, menjualnya dan mengelola keuntungan untuk kegiatan sosial.
Tantangan dalam penerapan Education for Sustainable Development cukup beragam dan kompleks. Berikut beberapa tantangan utama yang sering ditemui. Yang pertama, kurangnya pemahaman dan kesadaran. Banyak pendidik, siswa, dan bahkan pembuat kebijakan belum sepenuhnya memahami konsep ESD dan pentingnya keberlanjutan dalam pendidikan. Yang kedua, keterbatasan sumber daya. Sumber daya seperti materi ajar yang relevan, pelatihan guru, serta dana yang memadai seringkali terbatas, sehingga sulit untuk mengimplementasikan program ESD secara optimal. Yang ketiga, kurikulum yang terbatas atau tidak terintegrasi. Kurikulum pendidikan sering belum memasukkan aspek keberlanjutan secara menyeluruh, sehingga ESD belum menjadi bagian integral dalam proses belajar mengajar. Yang keempat, perbedaan konteks lokal. Tantangan budaya, sosial, dan ekonomi yang berbeda-beda di setiap daerah membuat pendekatan ESD harus sangat kontekstual, yang kadang sulit diterapkan secara seragam. Yang kelima, resistensi terhadap perubahan. Sistem pendidikan yang sudah mapan seringkali sulit beradaptasi dengan perubahan atau inovasi baru, termasuk penerapan ESD. Yang keenam, kurangnya penilaian dan evaluasi. Program pengentasan kemiskinan dan pengangguran sering tidak dievaluasi secara menyeluruh, sehingga sulit mengukur keberhasilan dan memperbaiki kekurangannya. Yang ketujuh, kurangnya kolaborasi dan kemitraan. Kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat masih lemah, sehingga upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran kurang optimal dan tidak menyeluruh. Kesimpulannya, ESD merupakan pendekatan pendidikan yang bertujuan untuk membekali individu dengan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang diperlukan untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan. Melalui ESD juga, peserta didik diajak untuk memahami isu-isu global seperti perubahan iklim, kemiskinan, kesetaraan gender, dan pelestarian lingkungan, serta didorong untuk mengambil tindakan nyata demi keberlanjutan bumi.